Selamat datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali. Bersama saya Dodio Sandra, membahas tentang mencari uang atau terima uang. Kadangkala kalau zaman sekarang adalah segampang kita satu klik. Tapi sayangnya kehilangan uang juga bisa dengan secepat itu. Di era digital seperti sekarang banyak anak muda tergiur cuan secara instan, mulai dari investasi dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal, sampai dengan judi online yang dikemas seperti hiburan. Padahal ujung-ujungnya banyak yang malah terjebak, bahkan kehilangan tabungan, bahkan kehilangan masa depan. Nah, di episode podcast kali ini kita akan ngobrol santai tapi penting dalam tema investasi bodong dan judi online. Dan bagaimana cara mereka bekerja dan kenapa banyak orang yang sampai tertipu atau bahkan terjebak seperti Doi bilang tadi. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengulasnya secara lengkap bersama tamu-tamu spesial. Ada Bapak Gede Endi Suwarnaya, Officer Dealer Marketing. Selamat datang di podcast. Terima kasih Kak sudah diundang. Oke, terima kasih sudah hadir juga. Terus ada Niputu Devi Erawati, Officer Monitoring dan Evaluasi APU PPT. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih Kak Doi untuk undangannya. Cantik, ganteng, sudah keren hari ini. Aku punya banyak pertanyaan yang pastinya akan aku tanya sama kalian karena kalian orang-orang yang memang sudah ada di bidang ini. Boleh dong? Jadi kurang lebih nanti kalau teman-teman sempat mendengarkan atau juga nonton podcast ini, nanti coba simak insight-insightnya pasti sangat banyak. Tapi kalau ngomongin tentang investasi bodong, saya ke Pak Endi dulu. Sejauh ini pendapat Pak Endi dengan atau Kak Endi ya saya panggilnya karena masih muda banget ya. Kak Endi pendapatnya seperti apa tentang investasi bodong di Indonesia untuk saat ini? Baik. Terima kasih Kak Doi atas pertanyaannya. Menanggapi hal tersebut, yaitu maraknya investasi bodong di Indonesia saat ini, itu merupakan alarm penting bagi masyarakat untuk kritis dan juga cerdas dalam mengelola keuangan. Oke. Nah, selanjutnya adapun langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama mengecek legalitas dari setiap investasi, lalu berani melaporkan apabila ada terindikasi penipuan. Oke. Nah, dengan langkah tersebut, jadi itu akan menghindari Bapak Ibu dari kerugian finansial sehingga juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi instrumen investasi yang sehat dan kuat di sistem keuangan. Oke, karena tadi seperti saya bilang adalah biasa janji-janjinya tinggi banget, akhirnya termakan sama janji-janji tadi ya. Oke, investasi bodong. Tapi kalau kaitannya sama dengan judi online, saya ke Kak Devi. Kalau dari sisi perbankan dan juga pengawasan transaksi, ada nggak perkembangan teknologi yang membuat praktek judi online ini kayaknya semakin sulit dikendalikan? Oke, benar sekali Kak Doi. Dengan seiringnya perkembangan teknologi saat ini membuat kita untuk semakin sulit mendeteksi dari transaksi judi online tersebut. Oke. Adapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hal itu, pertama mudah diakses. Jadi masyarakat umumnya saat ini pasti menggunakan smartphone. Betul. Begitu juga pasti dengan jaringan internet. Yes. Jadi dengan smartphone dan jaringan internet tersebut kita bisa mengakses aplikasi situs judi online dimanapun dan kapanpun. Oke. Selanjutnya platform dari judi online itu banyak. Jadi Betul. tidak hanya berbentuk situs, tapi juga ada berbentuk dari media sosial, aplikasi chat, serta game-game tertentu yang dikemas di dalamnya dengan ada unsur taruhan. Jadi itu adalah salah satu dari teknik dari judi online-nya. Iya. Nah, selanjutnya itu untuk transaksi judi online itu bersifat 24 jam Kak Doi. Jadi dia bisa bertransaksi kapan hari, dari pagi hari, siang hari maupun tengah malam. Oke. Itu Jadi nggak bisa tidur, ya ternyata betul. dia judi. Iya, itu dong. Karena segampang itu memang diakses ya. Betul, Kak di Doi. handphone. Tapi memang pada kenyataannya begitu sih. Kalau yang kadang suka nge-spam itu kan di sosial media, iya. jadi muncul pengen untung segala macam. Jadi dikemasnya seolah-olah adalah sebuah hiburan atau cara main game dan segala macam, tapi justru itu jebakan dari judi online. Iya lagi. Tapi kan untuk ngomongin tentang judi online, investasi bodong nih, aku pikir kan rada mirip ya. Bagaimana ini akan membuat keuangan kita bermasalah. Tidak ada finansial yang akan aman ketika kita sudah terjerumus di sini. Nah, saya ke Kak Endi. Kak, ngomongin supaya masyarakat kita lebih waspada. Bagaimana cara mengenali investasi bodong sendiri dan ciri-ciri? Tadi kan sempat di-spill dikit-dikit nih. Coba lebih detail lagi, boleh nggak dikasih tahu buat teman-teman supaya tahu nih dan waspada bahwa ini loh ciri-cirinya. Boleh dong? Oke. Baik, terima kasih Kak Doi. Untuk ciri-ciri investasi bodong itu bisa kita lakukan dengan prinsip yang pertama yaitu tidak legal. Tidak legal, oke. Ya. Jadi tidak legal ini tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, baik dari Bank Indonesia, OJK ataupun dari Bapepti. Oke.
Terus Nah, untuk selanjutnya yaitu tidak logis. tidak Nah, logis, contoh. Tidak logis ini menjanjikan keuntungan yang nggak masuk akal gitu, Oke. atau tinggi gitu. Contohnya 10% dalam sebulan atau 1% satu hari, itu oke. nggak masuk akal seperti Oke. itu. Nah, selanjutnya biasanya ciri-cirinya ada istilah yaitu merekrut anggota baru, member get member. Jadi di situ biasanya investasinya dari uang anggota baru itu dijadikan untuk keuntungan investor yang sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi satu, Ya. itu biasanya memakai influencer ataupun public figure yang terkenal untuk mempromosikan investasi bodong tersebut. Oke, aku sempat baca tuh beberapa influencer yang katanya selebgram atau tiktokers dan segala macam ketangkap karena promote judi. Iya, Ya kan? betul. Oh, Itu adalah banyak salah yang satu tertangkap. pemberantasan. Di mana Ya, sebenarnya betul, mereka kan promote jangan lupa klik ini, link ini yang gitu-gitu kan. Ya, ternyata Oh, itu jadi teman-teman. investasi bodong gitu. Oke. Hal-hal yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di mana kita buka sosial media dan di sana pun ada kans untuk kita tertipu atau terjebak di masalah finansial. Salah satunya adalah tadi investasi bodong. Terus apakah kalau masalah judi online sendiri? Nah, ini saya penasaran ke Kak Devi. Pola transaksi atau tanda-tandanya yang perlu kita curigai seperti apa? Apakah mirip dengan investasi bodong juga atau kayak gimana? Oke. Mungkin secara sepintas dia akan mirip dengan investasi bodong ya Kak Doi. Oke. Cuma untuk transaksi judi online ini dia memiliki pola-pola karakteristik tertentu. Oke. Nah, diantaranya itu adalah transaksinya itu biasanya nominalnya kecil-kecil tapi sering. Kecil-kecil tapi sering Iya. 100 ribu, tapi kalau misalkan berapa kali Iya, tekor bisa jadi juga besar Oke, ya. Itu terus, bahkan terus. habis itu untuk pembayarannya untuk transaksi judi online itu kita sudah melakukan menggunakan e-wallet. Oke. Transfer online, namun untuk transfer online itu tidak langsung ke rekening bandarnya Kak Doi. Oke. Jadi dia akan melewati beberapa tahapan rekening-rekening sebelum uang itu sampai ke rekening bandar. Oke, misal aku mau ke Kak Devi tapi aku ngelewatin Kak Endi Iya dulu, betul. kakak-kakak yang lain. Iya, jadi oh, jadi hal, nggak kedetek hal juga itu kali ya? untuk mempersulit pemerintah untuk mendetek siapa sih dari bandar si judi online susah ini. di-tracking. Iya Oke. betul. Itu Terus, salah terus, satu terus. juga. Oke. Selanjutnya itu untuk keterangan transaksi. Biasanya kalau memang masyarakat melakukan pembayaran dengan transfer, itu dalam keterangan transaksi itu mereka akan selalu menyamarkan. Jadi tidak serta-merta bilang mau DP judi online atau slot gitu enggak. Nggak Jadi gitu ya? disamarkan. Oke, Oke, habis itu selanjutnya Terus, untuk terus? karakteristiknya lagi itu biasanya dia menggunakan rekening anonim. Rekening anonim. Iya, betul, Kak Oke. De. Jadi- Dari ciri-ciri itu sebenarnya sudah bisa terdeteksi kalau itu adalah masuk dalam kategori judi online. Betul Kak Doi. Oke, tapi apakah sama ada influencer atau juga tiktokers yang mempromot itu atau cukup di komen-komen aja mereka sejauh ini pemandang? Sejauh ini ada Oh. Kak. Jadi mereka juga menggunakan influencer untuk ya. memberikan suatu ajakan Ya, biar ya. kita lebih tertarik. Oh ternyata si A ikut ini loh, kita coba aja yuk kita siapa tahu kita bisa seperti si A. Jadi seperti itu kurang Mana kadang lebih. fotonya seksi-seksi lagi kan penasaran kita ngeklik ya. Iya. Kan kadang begitu ya. Nah, saya ke Kak Endi, Kak, kalau ngomongin tentang contoh-contoh investasi yang lagi hype, investasi bodong yang mungkin di Bali deh. Bisa nggak kasih beberapa contoh-contoh yang lagi hype supaya orang nih nggak terkena nih, teman-teman juga nggak terkena. Seperti apa, Kak? Baik, untuk contoh-contoh investasi bodong di Indonesia, saat ini yang paling hype atau viral itu ada koperasi. Jadi koperasi tersebut lumayan 4,6 triliun Oh, korban oke. dan juga 41.000 orang. Oke. Nah, jadi koperasi tersebut tidak memiliki izin, Oke. tapi memberikan keuntungan atau bunga yang sangat tinggi. Berapa? Ada nggak dengar kabar berapa sih kalau misal siapa tahu besok aku di approach dideketin sama orang? Iya. Kayak gimana sih mereka ngasih taunya? Oh, ini bunganya sekian berapa? Nah, biasanya bunganya itu sudah di atas market atau di atas wajar. Oke. Nah, biasanya mungkin berapa bunga 6% atau di atas tersebut, di atas 10 itu udah nggak wajar. Oke, terus. Nah, selanjutnya biasanya kalau sudah seperti itu ada juga di koperasi tersebut merekrut anggota baru, get member. Jadi Aku nasabahnya udah gabung, ya, aku cari orang satu lagi, ngajak ya, teman lagi. betul. dapat Jadi bonus. nasabahnya diminta untuk mengajak anggota baru, di situ mendapatkan fee ataupun bonus. Oke. Nah, itu ada skemanya seperti skema Ponzi. Oke, Jadi ketika tidak ada
anggota baru Ya. itu mulai tanda-tanda keruntuhan di koperasi Mulai tersebut. kisruh gitu. di situ saudara-saudara. Oh ya, uang Itu kita pun untuk- bisa hilang kayak gitu. Oh gitu. Oke, itu Itu berarti untuk yang case pertama yang paling Oke. koperasi saat ada namanya nggak koperasi itu? kalau boleh disebut itu Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Saat ini lagi marak di berita. Oke, lagi hype di berita ya. Jadi teman-teman harus tahu juga nih, harus melek, harus up to date masalah berita. Terus yang Oke, lainnya. yang lainnya itu ada investasi aset keuangan digital melalui broker bodong. Apa tuh? Nah, biasanya kita secara online bisa beli nitip melalui broker. Nah, broker ini kan banyak yang memiliki izin, ada juga yang nggak memiliki izin. Oke, Nah, kalau kita kurang literasi, percaya, selalu percaya biasanya. Nah, itu di situ udah mulai calon-calon terkena penipuan. Investasi bodong juga ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada investasi emas Oke. digital, jadi nggak ada fisiknya. Itu juga hati-hati, banyak terjadi case penipuan seperti itu. Nah itu yang penasaran tuh, karena ada beberapa temen yang memang investasi emas digital seperti itu, tetapi kalau yang resmi atau yang mungkin kakak tahu selama ini yang seperti apa, terus yang bodong itu yang seperti apa? Nah, kalau kita misalnya mau investasi di sektor komoditi seperti emas, itu memang lebih aman kita langsung membeli fisiknya Kak Doi. Jadi kita dapat emas fisiknya itu bisa disimpan di safe deposit box atau lebih aman. Paling amannya begitu ya? ya? Iya betul. Kalau masih online kita kan nggak tahu, nggak megang fisiknya, Betul itu sih. beneran nggak ditaruh di mana. Iya, Sedangkan harga emas terus naik gitu. Jadi cukup beresiko jika membeli yang digital. Oke. Nah selanjutnya ada juga yang robot trading nih Kak. Robot trading. Ya, jadi investor mau santai tapi dapat untung terus gitu. Oh itu kemauan semua orang kayaknya, pengen leyeh-leyeh tapi kaya raya, walaupun tidak mungkin ya. Ya, Terus. Biasanya itu perusahaannya memberikan keuntungan di awal-awal. Oke. Nah setelah itu udah mulai semakin banyak kita invest, Ya. di situ biasanya di loss kan atau Dipancing rugi. kali ya hasrat kita ya, kayak aku 1 juta dulu, oh ternyata balik sekian, besok habisin 500 juta, hilang deh. Ya, Ada model ada kayak satu gitu. lagi. Apa tuh? Ini cukup viral, mungkin kita nggak tahu seperti apa skemanya. Nah, itu biasanya ada ajakan untuk ikut paruh waktu, bekerja paruh waktu. Oke. Ya, contohnya kita cuman disuruh nge-like atau nge-share suatu link atau itu kita udah dapat gaji. Oh di sosmed tuh suka kayak Itu gitu sering seperti muncul, itu ya. iya. Aku blok orang-orang kayak gitu. Itu Ya. berarti beneran penipuan Itu ada kayak gitu? ternyata ada skema kita masang deposit nih Kak Doi. Oke. Masang deposit, Ya. jadi ada tiering depositnya. Semakin tinggi masang deposit, semakin banyak kita dapat keuntungan. Oke. Nah, itu kalau udah lama-lama loss juga di sana. Bukan hanya bekerja paruh waktu doang ya. Iya. Itu paruh hidupmu akan hilang kalau kamu terjebak di situ ya. Oh gitu ternyata guys. Jadi tersebut contoh-contoh Oke. yang lagi hype saat Itu mungkin ini. buat yang masih muda suka main sosial media, salah satunya itu masih sering muncul sampai sekarang tuh. Mau paruh waktu cukup dengan nge-like postingan bla segala macam, banyak banget itu beredar. Nah, saya ke Kak Devi dulu ngomongin tentang judi online. Kalau menurut Kak Devi sendiri, kenapa sih anak-anak muda, bahkan nggak muda doang sih, yang tua pun, yang bahkan nikah muda pun terjebak ke situasi ini, atau masyarakat kita secara umum, apa yang membuat mereka begitu gampang masuk dan terjebak di situ? Iya. Mungkin yang salah satu seperti yang pernah disampaikan dalam berita bahwa di tahun 2024 itu terdapat 8,8 juta orang terlibat dalam satu judi online. Oke. Dan 80%-nya itu adalah anak muda. Oke. Kenapa mereka menyasar anak muda? Karena menurut ini anak muda itu melek digital Kak. Oke. Jadi karena kan anak muda sekarang kemana-mana selalu bawa handphone. Habis itu yang kedua itu lebih rasa sensasinya dia itu tinggi. Jadi keinginan dan ketertarikan akan sesuatu yang baru itu besar Kak. Oke, setuju. Jadi seperti contoh seperti yang tadi Kak Doi sebutkan, saya mau coba nih 100.000, ternyata dapat 1 juta. Oh berikutnya lagi Naik lagi dong. naik lagi dong. Oke. Terus sampai jadi rasa penasaran mereka tuh tinggi Kak. Betul. Selanjutnya mereka juga ngerasa modal dari untuk transaksi judi online itu kecil Kak.
Kecil banget. Bahkan mungkin dari nilai 10.000 pun mereka sudah bisa ikut transaksi judi online. Betul. Dan di sisi lain juga itu biasanya karena tekanan ekonomi juga sih salah satunya Kak. Seperti unsur pengen cepat kaya, tapi tidak melakukan banyak kegiatan yang begitu keras, tapi mendapatkan untung yang besar. Itulah salah satunya kenapa judi online itu menyasar anak muda Kak. Oke, jadi secara umum adalah ya karena memang tadi pengen cepat kaya aja sih. Males-malesan tapi pengen kaya ya seperti kita bilang ya. Di luar dari itu semua tidak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Mungkin kurang update masalah berita juga. Banyak sekali penipuan-penipuan yang mungkin awalnya ngerasa kayak 100.000 nggak masalah, tapi besok jadi akan menjadi masalah dan terlilit hutang atau terjebak di situ. Bahkan nggak tahu masa depannya kayak apa. Nah, kalau ke Pak Endi sendiri, kalau seseorang misalkan udah terlanjur gabung di investasi bodong, mungkin tadi koperasi, paruh waktu dan segala macam. Apa yang sebaiknya harus dilakukan selain memang sadar diri ya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa ngelapor atau apa? Baik, apabila kita merasa atau baru terkena indikasi penipuan, aduh uang saya udah hilang nih, ternyata nggak balik gitu. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Mungkin yang pertama, mengumpulkan dokumen-dokumen perjanjian terkait investasi tersebut, mengcapture diskusi ataupun obrolan percakapan itu. Betul. Mengcapture juga bukti transfer. Nah, jadi itu dibawa atau dilaporkan ke kepolisian terdekat. Baik Polda ataupun Polres. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengaduan ke portal OJK yaitu sipasti.ojk.go.id. Nanti di sana bagi Bapak Ibu yang mungkin terkena indikasi penipuan bisa menginput data korbannya atau data sendiri dahulu, lalu di sana akan menjelaskan kronologis seperti apa investasinya, lalu di-input juga nama perusahaannya, nama perorangan misalnya, lalu di sana alamatnya, kontak investasinya dan juga rekeningnya. Nah, nanti di sana disubmit, itu akan ditangani oleh Satgas Pasti dari OJK untuk ditindak, misalnya diblokir rekeningnya itu udah dari OJK-nya. Atau ada juga bisa kontak ke OJK di 157 call centernya, dan juga ada WhatsApp OJK di 081 157 157 157. Intinya klik ke websitenya OJK, di situ ada semua linknya untuk lewat Sipasti atau juga di hotline-nya mereka ya. Betul. Tadi kalau investasi bodong, nah saya penasaran kalau misalkan ada keluarga yang sudah terjebak judi online, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya melepaskan dia dari kakak? Atau udah urusan lo juga kali? Atau kayak apa sebaiknya penanganannya? Mungkin penanganan yang pertama bisa kita cegah agar tidak tercanduan dengan judi online itu yang paling pertama adalah kita memutus atau memblokir situs yang berkaitan dengan judi online. Habis itu selanjutnya itu kita melakukan pendekatan atau lebih terbuka kepada keluarga terdekat apabila kita mengalami ada masalah, terutama dalam masalah finansial, sehingga kita tidak lari ke judi online, kita lebih baik terbuka dengan keluarga. Habis itu kita meningkatkan literasi edukasi keuangan dengan tambah ilmu. Tambah ilmu. Habis itu dengan kita mengikuti kegiatan positif lah jika kita mempunyai waktu luang, seperti yang tadi kita mengikuti kampanye dari OJK terkait literasi keuangan. Habis itu kita sering olahraga lah, sehingga pikiran kita tidak terjerumus ke judi online saja. Lihat kegiatan Bank BPD Bali juga banyak tuh literasi lihat di Instagramnya aja ya. Cek di situ, tambah literasi ke diri sendiri. Lalu selanjutnya itu kita bisa kayak kita sudah tadi udah olahraga udah, menambah literasi udah. Jadi menghindari atau blok-blokin lah. Jangan mencari hal-hal negatif itu berarti ya. Nah, mungkin langkah terakhirnya apabila kita memang mengetahui itu ada indikasi judi online, kita juga bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi bukan hanya kita menjadi korban, tapi adalah kita bisa memberikan sumbangsih sebagai orang yang melapor, ini ada indikasi ke judi. Oke. Nah, saya ke KND, untuk masyarakat yang ingin investasi yang aman, sebenarnya ada nggak tips untuk memilih investasi yang legal atau sustainable, yang kayaknya bagus untuk jangka panjang, supaya ya kalau financial freedom oke lah gitu. Tapi paling tidak tahu dulu nih, ya sebaiknya yang kayak apa memilih investasi, Pak. Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya Kak Doi. Untuk kita sebagai orang yang mau berinvestasi, itu yang pertama, boleh lebih dekat mic-nya. Nah, gitu dong. Jadi kita sebelum melakukan investasi, pastikan dulu yang pertama kita sudah memiliki dana darurat nih Kak Doi. Jadi dana darurat itu
memang dana yang disiapkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi agar dipakai dana darurat tersebut. Nah, setelah dana darurat terpenuhi, jadi kita baru bisa melakukan investasi. Oke, dana darurat itu juga kebutuhan bulanan dan juga tahunan sudah terpenuhi, baru kita bisa siap untuk masuk ke investasi, Kak Doi. Nah, sebelum berinvestasi juga atau udah ada dananya, kita perlu mengetahui profil resiko pribadi, Kak. Profil resiko pribadi itu apa tuh? Profil resiko pribadi itu Kak Doi ini seberapa besar sih kemampuan untuk menanggung resiko dari investasi tersebut. Nah, contohnya mau investasi yang aman aja atau mau yang ngambil resiko tinggi. Itu juga akan bunganya akan tinggi. Harus gitu. Kita ketahui juga. Mau aman aja. Jadi ada beberapa investasi yang aman gitu. Nah, selanjutnya profil resiko udah ada. Nah, setelah itu kita harus memahami mau investasi kemana nih, misal sektor real, ke tanah, bangunan, atau investasi toko, atau ke komoditi, nah atau juga mau ke instrumen keuangan yang liquid. Jadi harus dipelajari semua instrumen investasi tersebut. Belajar dulu sebelum invest, gitu kan? Betul. Agar kita paham betul seperti apa tingkat imbal hasilnya dan juga risiko dari masing-masing instrumen investasi tersebut. Karena semua investasi ada risiko kan? Iya, investasi yang legal itu doang, kan? Benar. pasti ada risikonya. Realistis ya. Tapi saya penasaran Pak, yang sering salah kaprah di masyarakat mengenai dana darurat. Boleh apa sih yang selama ini sering salah kaprah? Ada yang ingin Bapak sampaikan nggak tentang dana darurat ini? Kadang mereka pikir dana darurat ngumpulin uang, ternyata dana darurat buat beli gadget, buat lifestyle dan segala macam. Apa yang disampaikan? Jadi dana darurat itu kalau dari informasi yang kami dapatkan, itu dana darurat itu bisa dibentuk 3 atau 6 kali dari pengeluaran bulanan. 3 atau 6 kali dari pengeluaran bulanan. Coba dicek-cek apakah uang Anda ada untuk dana darurat? Atau juga saat ini bisa sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Atau contoh paling real itu 6 bulan biasanya. Misal Kak Doi sebulan pengeluarannya 10 juta. Jadi perlu menyimpan 60 juta dana darurat. Itu yang dimaksud dana darurat yang sebenarnya. Jadi sebelum investasi harus sudah ada dana darurat, baru sisanya kalau ada uang dingin lagi baru itu full pure ke investasi. Saya curiga saya kebanyakan gaya, dana daruratnya nggak ada nih kayaknya. Saya balik lagi ke Bu Devi ya. Bu, kalau ngomongin tentang literasi keuangan terkait dengan judi online, masyarakat kita menurut Ibu sudah cukup aware nggak akan literasi ini sejauh ini? Sejauh ini sih menurut pendapat saya mungkin belum sepenuhnya aware ya Kak Doi ya, karena masih ada ditemukan juga korban-korban dari judi online. Hal itu juga mungkin kurangnya pemahaman dari masyarakat untuk dengan bijak mengatur keuangan. Habis itu kurangnya pemahaman tentang risiko kerugian finansialnya. Seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Endi, kita juga sebelum mulai berinvestasi kita wajib memiliki dana darurat dulu. Selanjutnya selebihnya itu masyarakat juga belum sepenuhnya paham dampak dari risiko sosial, psikologis, dan dampak hukum apabila terindikasi dengan judi online. Jadi seperti yang pernah juga saya baca di media massa itu dari sisi psikologis itu masyarakat bisa stres apabila mengalami kekalahan dari judi online sehingga dia tidak bisa berpikir yang logis. Salah satunya itu bisa ada berita dia membakar suaminya sendiri. Jadi itu itu merupakan dampak ekstrim ya. Betul, dari dampak psikologis mereka sudah terganggu jadi apabila kita sudah tercanduan dengan judi online. Separah itu loh guys, kalau misalkan memang kamu juga cukup up to date berita ya. Jadi jangan sampai memang terjadi. Tapi kalau di perbankan sendiri bagaimana Bank BPD Bali mendeteksi transaksi atau rekening yang mungkin ini ada indikasi kayaknya ini orang kok pengeluarannya tidak mulai bagus ya, jangan-jangan ini judi. Ada nggak mendeteksi kayak gitu? Kalau di Bank BPD sendiri itu kita juga memiliki sistem dia Kak Doi. Jadi kita memiliki sistem pemantauan atas transaksi-transaksi nasabah. Jadi ada satu staf yang bertugas khusus memantau dari transaksi tersebut. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya dari pola-pola transaksi yang mencirikan judi online itu, bila tertangkap dalam sistem pemantauan kita melakukan analisa terlebih dahulu Kak. Jadi kita melakukan analisa dan pendalaman dulu, selanjutnya bila memang terbukti itu merupakan bagian dari aktivitas transaksi judi online, maka
rekening itu kita laporkan ke pihak yang regulator. Nggak langsung ke direct ke orangnya, misalnya Tidak. rekening aku muncul tuk apalah muncul gitu di sistem kalian, nggak langsung ke orangnya dulu, tapi dicek dulu di situ, Dicek dulu. baru dilaporkan. Iya, karena itu juga merupakan dari salah satu anti tipping off. Oh Iya. gitu. Oke, baik. Mulai paham ya. Saya ke Kak Endi sekarang. Kalau terkait tentang investasi bodong tadi, yang cukup menarik mungkin boleh nggak dikasih satu mungkin investasi yang ini kayak dijamin negara pasti aman nih. Misalkan seperti apa sih? Ada nggak investasi seperti itu, Pak? Untuk investasi yang aman dijamin negara, Ya. itu salah satunya bisa ke SBN. SBN. Ya, Oke. surat berharga negara. Surat berharga negara, Untuk oke. masyarakat perorangan itu bisa beli yang retailnya, Pak. Bisa beli di Bank BPD Bali? Bisa. Oke, sekarang saya berangkat. Ntar ya habis podcast ya. Oke, bisa beli di situ dan seperti apa sih SBN itu, jenis-jenis produknya apa, bagaimana cara beli dan mekanismenya? Boleh dong kasih tahu? Oke. Untuk SBN, surat berharga negara retail itu merupakan surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau negara Ya. ke investor perorangan. Oke. Nah, jadi nanti investornya akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala. Nah, untuk nilai pokoknya, nominal investasinya nanti akan dibayarkan ketika jatuh tempo. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mekanisme belinya Ya. itu bisa melalui Bank BPD Bali, Oke. ada di website Bank BPD Bali di menu investasi. Harus ke website belinya? Ya, Oke, belinya ada via investasi. website. Ya, Oke. ada menu investasi, di situ dijelaskan juga terkait informasi-informasi investasi SBN. Informasinya dibaca? Ya. Jangan diabaikan. Kan biasa gitu, orang kita kan kadang males baca ya. Langsung setuju kayak gitu kan. Oke, itu harus dibaca, ada mekanismenya. Segampang itu Pak berarti? Nah, setelah itu nanti akan ada seri yang sedang ditawarkan, itu bisa diklik. Oke. Jadi seri apa yang sedang dijual oleh pemerintah itu bisa diklik. Nanti apabila belum memiliki akun, nanti akan diarahkan untuk daftar akun terlebih dahulu. Oke. Jadi sebagai investor, investor, ya. Jadi itu ada menginput data-data informasi terlebih dahulu. Setelah punya akun, baru bisa melakukan pembelian. Tapi overall aman lah ya, data kita kan input di situ aman ya. Ya, jadi secara prosesnya full secara online, Kak Doi. Jadi nggak perlu datang ke kantor, hari ini daftar, dapat user, langsung beli. Oke, Semudah itu baiklah. investasi saat ini. Keren, kayaknya saya akan menjadi investor berikutnya. Nanti ya, oke, kan masih ngobrol dulu. Tapi ngomongin tentang terkait juga transaksi dan segala macam. Lalu kan tadi Kak Devi sempat bilang kalau misalkan rekening ini terindikasi judi online segala macam, bagaimana, ada nggak hal-hal supaya mencegah transaksi itu tidak berlanjut selain tadi sudah lapor polisi? Oke. Mungkin upaya-upaya yang telah dilakukan tepatnya untuk Bank BPD Oh, Bali ya Kak benar, ya. ya. Oke. Sekalian Jadi saya juga pengen tahu sejauh kepo. ini dalam proses pembukaan rekening atau untuk calon nasabah baru, kita melakukan screening terlebih dahulu. Oke. Jadi nama dari si calon nasabah itu kita padankan dengan wordlist yang telah disampaikan oleh regulator. Oke. Jadi apabila nama si calon nasabah ini kedetek dalam wordlist tersebut, maka kita tidak berhak membuka rekening tersebut. Jadi kita menolak langsung si calon nasabah itu. Oh gitu. Iya, jadi seseram itu kalau kita terindikasi dengan judi online. Oke, habis itu Tapi selanjutnya nasabah untuk nasabah exiting, Ya. nasabah yang sudah menjadi nasabah kita yang lama, kita juga tetap melakukan pemantauan melalui dengan transaksinya ya. Seperti yang tadi kita singgung, kita memantau transaksinya apakah dia sesuai dengan profil si calon nasabah, dengan nasabah. Ya. Habis itu alur transaksinya apakah terjadi perubahan yang signifikan atau tidak. Oke. Nah, di samping itu juga BPD Bali juga sudah mengeluarkan surat penegasan ke seluruh unit kerja untuk melakukan mitigasi risiko atas judi online tersebut. Jadi kita menginformasikan ke seluruh unit kerja untuk selalu menerapkan proses CDD dan EDD yang lebih ketat terhadap calon nasabah ataupun nasabah dan melakukan pemantauan transaksi tersebut. Di samping itu juga BPD Bali juga setelah mengeluarkan surat penegasan juga untuk seluruh karyawan BPD Bali dengan mengenakan sanksi apabila karyawan tersendiri itu terlibat dalam judi online juga. Malu, Jadi, masa kerja di situ terlibat di situ. Jadi biar nggak kita selalu cuma gembor aware kepada si nasabah, sedangkan karyawan kita sendiri terlibat dalam judi online itu. Jadi Wah, makanya hebat loh Bank BPD Bali. manajemen Oke. juga sudah menegaskan Ya. apabila ada karyawan yang berani melakukan judi online akan dikenakan sanksi yang tegas. Oke, jadi cukup fair lah Iya, untuk betul. nasabah tadi diingatkan, untuk karyawan memang ada sanksinya Betul, sendiri. Kak Doi. Jadi pemblokiran kepada rekening yang memang Ya. sudah
terindikasi judol juga udah Kita lakukan dilakukan. pemblokiran. Ini langkah yang the best banget untuk mengantisipasi supaya masyarakat kita tidak terjebak di judi online tadi. Saya ke Pak Andy dulu nih ngomongin tentang investasi. Tadi sebenarnya setiap investasi ada resiko. It's okay lah ya. Betul, Tapi keunggulan itu juga ada dari SBN ini sendiri juga yang lainnya. Mungkin tadi syarat untuk pembelian tadi sempat dijelasin ya. Mungkin di-remind sedikit lagi untuk pembelian SBN sendiri seperti apa sih Pak? Baik, untuk syarat pembeliannya Ya. itu cukup mudah. Ya. Jadi yang pertama itu perorangan. Oke, perorangan. Oke. Jadi dan juga WNI. Oke. Jadi untuk perorangan dan WNI, WNA itu tidak diperbolehkan Belum ya ya, untuk sampai SBN saat ini, retail oke. ini. Nah selanjutnya memiliki KTP dan juga NPWP. Memiliki KTP NPWP ada, saya WNI, oke, perorangan ya bisa. Ya selanjutnya yaitu memiliki rekening Bank BPD Bali. Oke, punya. Nah itu untuk nanti menampung kupon atau bunganya setiap bulan. Oke. Nah selanjutnya nanti membaca replay SBN retail di Bank BPD Bali. Oke. Itu aja syaratnya. Segampang itu ternyata. Jadi teman-teman dengan segampang itu ngapain kamu cari investasi yang lain lagi? Mending ke investasi SBN tadi yang sudah dijelaskan ya. Oke, ke Bu Devi ini ngomongin tentang pesan Ibu kepada masyarakat. Selama ini mungkin ada juga yang masih kayak berharap coba lagi deh untuk di judi online ini. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat supaya stop lah? Oke, mungkin sedikit pesan saya untuk kepada masyarakat umumnya, itu judi online bukan merupakan sarana untuk mencari keuntungan, Oke. melainkan resiko yang bisa ditimbulkan dengan merugikan kerugian yang sangat besar. Maka dari itu lindungi diri, keluarga dan sekitar dengan bijak menggunakan teknologi. Apabila memang menemukan aktivitas mencurigakan terkait judi online, silakan segera melapor ke pihak yang berwenang. Oke, dari Pak Endi apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita? Baik, terima kasih Kak Doi. Untuk dari saya, jadi sebelum melakukan investasi itu selalu ingat konsep 2L, Apa itu? yaitu yang pertama L legal. Legal. Jadi cek terlebih dahulu legalitas atau apakah perusahaan itu memiliki izin yang berwenang dari BI, OJK dan Bapepti. Oke. Nah, yang kedua yaitu logis. Mhm. Jadi pastikan investasi tersebut memberikan keuntungan yang wajar, Ya. yang masuk akal. Nah, dengan menerapkan dua prinsip tersebut, dipastikan Bapak Ibu telah cerdas, tepat dan aman memilih instrumen investasi. Oke, Kak Indi terima kasih, Kak Devi juga terima kasih banyak. Dan sekali lagi, obrolan hari ini mengingatkan kita kalau tidak semua yang terlihat menguntungkan itu benar-benar aman. Investasi bodong datang dengan janji cuan instan, sementara judi online sering masuk lewat hiburan dan juga terlihat sepele, tapi dua-duanya bisa berdampak besar buat kondisi finansial, mental, bahkan ke masa depan seseorang. Karena itu penting sekali untuk kita punya literasi keuangan yang baik, lebih kritis pastinya sebelum mengambil keputusan, dan jangan gampang tergiur keuntungan cepat tanpa memahami resikonya, karena segala sesuatu ada resikonya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber saya yang ganteng dan juga cantik dari Bank BPD Bali sudah berbagi insight-insight dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi buat yang nonton atau juga mendengarkan podcast ini, semoga obrolan ini bermanfaat. Kita akan bertemu kembali, saya Dodi Yosandra, di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.